Pengakuan jujur JK sebagai saksi sejarah Indonesia, bagaimana perjuangan dan keberhasilan Jokowi membuat Indonesia lolos dari jerat hutang 6.000 triliun warisan SBY dan Soeharto dengan dalih subsidi yang hanya memperkaya dirinya sendiri dan konco-konconya. Yuk, simak sampai selesai agar kita paham kenapa Indonesia perlahan menjadi negara hebat di Asia dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama di era Joko Widodo. Perjuangan moral Jokowi bagi Indonesia kala itu mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala dalam sambutannya di acara Simposium Ekonomi di MPR Senayan mengatakan bahwa ada dua kebijakan keliru yang dilakukan pemerintah era Soeharto dan SBY sehingga menghabiskan anggaran 6.000 triliun rupiah. Kebijakan itu menjadi salah satu penyebab ketertinggalan Indonesia dari negara-negara tetangga. Satu kebijakan era Soeharto dan satu lagi era SBY. Selama 32 tahun Soeharto berkuasa, tidak ada riak yang berarti untuk menghentikannya. Saat Soeharto terjatuh, tatkala fundamental ekonomi yang disimpan rakyat bertahun-tahun terbuka lebar oleh aksi George Soros terkuak. Nyatanya 10 tahun kita menyimpan data busuk dan kebohongan, tidak ada kekuatan ekonomi secara nyata. Soeharto tidak punya rencana hebat untuk membuat Indonesia hebat dalam sektor ekonomi, kecuali hanya menggali lubang sedalam-dalamnya melalui hutang, tanpa rencana real untuk mengubah Indonesia menjadi lebih baik. Dari jumlah utang yang digali Soeharto, hanya 30% yang digunakan untuk membangun Indonesia. Selebihnya habis dikorupsi oleh mereka yang menopangnya. Menjadi penguasa selama 32 tahun. Beban masalah yang ditinggalkan Soeharto kalau dikurskan sekarang dan ditambah dengan bunga obligasi rekap mencapai 3.000 triliun rupiah. Era Habibie, Gus Dur, dan Megawati merupakan era tersulit bagi kita untuk berdamai dengan kenyataan. Indonesia dinyatakan sebagai negara insolven. Namun akhirnya Indonesia bisa keluar dari proses transisi itu dengan terpilihnya SBY sebagai presiden secara demokrasi langsung. Harapan dipagut dan masa depan disongsong dengan ceria. Tapi apa yang terjadi selama 10 tahun? SBY berkuasa untuk mempertahankan kekuasaannya. Dia membakar uang sebesar 3.000 triliun untuk subsidi. Namun, ketika Jokowi berkuasa, subsidi yang merugikan rakyat dihentikan. Anggaran direformasi secara fundamental dan berorientasi konsumsi ke produksi. Efisiensi anggaran dilakukan dengan sangat ketat, walaupun diawali dengan fundamental ekonomi yang retak, karena akun defisit Jokowi tetap melaju dengan agenda besarnya. Menciptakan kemandirian bukan cuma lewat struktur APBN dan hutang, tapi juga revolusi mental dengan menghapus semua bisnis rente yang melahirkan mafia di semua lini. Lalu apa hasilnya? Hanya 2 tahun berkuasa, semua rating internasional berkaitan dengan indeks korupsi, pembangunan, dan ekonomi membaik. Indonesia termasuk negara peringkat ketiga terbaik ekonomi di antara anggota G20. Begitu berat ya guys ternyata era kepemimpinan Jokowi ini. Gimana nih pendapat kalian? Akankah Jokowi tetap duduk di kursi orang nomor 1 nantinya? Jangan lupa untuk komen dan share video ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa besok. Bye-bye.